Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Bapak Kepala Sekolah dan Wakil Kepala Sekolah yang sama-sama kita hormati, Bapak Ibu Guru yang kami banggakan. Alhamdulillah pada hari ini kita dapat berkumpul untuk bersama-sama mendiskusikan tentang gerakan literasi sekolah yang telah di-launching oleh Bapak Kepala Sekolah. Tetapi sebelum itu, marilah kita buka diskusi ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ketika kita berbicara tentang program, tentunya di awal itu kita berpikir tentang urgensi dari program yang akan kita laksanakan. Nah, kaitannya dengan program ini, yaitu gerakan literasi sekolah, menurut Bapak Ibu, mengapa kira-kira program ini penting untuk dilaksanakan di SMA Negeri 1 Montong Gading? Oh ya, silakan Pak Melis. Begini, kalau menurut saya kita lihat kemampuan literasi anak-anak kita di raport mutu 2 tahun terakhir itu sangat minim. Mudah-mudahan dengan seandainya kita mengadakan gerakan literasi walaupun hanya 15 menit setiap pagi itu akan meningkatkan pengetahuan anak kita, dan buku-buku di perpustakaan kita sudah banyak disediakan untuk menunjang hal tersebut. Itu aja dulu dari saya. Oke, silakan, mungkin ada yang lain. Jadi Pak Mulis tadi sudah menyampaikan Ya, ini karena rapor mutu kita masih perlu ditingkatkan di bidang literasi. Silakan mungkin dari Bapak Wakasek. Ya, terima kasih. Jadi kenapa literasi ini begitu penting? Ya, karena untuk mendapatkan pengetahuan itu yang kita adalah mana kemampuan literasi kita. Jadi untuk mengembangkan pengetahuan dan lain sebagainya, maka di literasi ini salah satunya adalah membaca. Itu sangat penting. Karena tanpa membaca mungkin kita akan, artinya walaupun memang kita dapatkan dari media yang lain, tapi membaca itu memang sangat penting. Kemudian yang kedua, kenapa kita lihat nilai-nilai siswa yang kurang itu karena kemampuan literasi yang sangat kurang. Itu mungkin. Oke, terima kasih Pak Wakasek. Kemudian Pak Lukman selaku koordinator pembina OSIS. Terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Nah, ini memang literasi ini merupakan hal yang sangat penting sekali. Berawal dari zaman Nabi, yaitu Pak Kepala, itu pertama kita diajarkan ikra, membaca, ya. Nah, sehingga untuk tetap kita ingat tentang membaca itu, karena membaca itu nanti akan menghidupkan kepala-kepala kita, gitu. Sehingga pikiran kita bisa berkembang. Nah, sehingga literasi ini sangat penting kita laksanakan terutama di sekolah maupun di luar sekolah. Nah, yang kedua di sini adalah karena kurangnya literasi itu yang membuat banyak siswa kita itu kurang berprestasi. Sementara orang yang pintar itu adalah orang yang sering membaca. Nah, kemudian yang kedua adalah untuk mengantisipasi, yaitu bubarnya mengantisipasi, yaitu nanti akan punahnya literasi ini karena disebabkan oleh banyaknya teknologi, ya. Nah, sehingga di sini literasi itu harus tetap kita pertahankan dengan membaca buku-buku yang bermanfaat maupun yang lainnya. Oke. Nah, itu menurut pendapat saya. Terima kasih banyak Lukman. Mungkin ada yang lain? Oh ya, silakan Ibu Hairul Uyun. Jadi kenapa literasi itu sangat penting? Kalau saya secara guru bahasa Indonesia itu banyak kosakata yang tidak sesuai dengan ejaan yang ada dalam kamus bahasa Indonesia. Itu penyebabnya pasti kurang membaca. Misalnya kata ibu itu pasti di akhir kata u itu pasti ditambahin huruf K. Itu menandakan bahwa ternyata siswa kita dari kosakata saja sudah salah. Artinya mereka kurang membaca.
Terus yang berikutnya itu adalah apa ya? Bahasa Indonesia itu banyak jenis teksnya, sehingga itu menyebabkan rapor sekolah kita turun karena di situ nanti menelaah beberapa jenis teks. Sedangkan mereka, bagaimana mereka akan mengetahui teks ini yang masuk narasi, apakah ini masuk deskripsi atau argumentasi, kalau mereka tidak paham tentang teks bacaan itu sendiri. Oke, terima kasih Ibu Khairul Uyun. Ini sudah 4 orang yang menyampaikan pendapat. Tidak mesti ada semua. Iya. Meskipun banyak sekali. Oke, dari 4 pendapat ini saya pikir kita sudah memiliki pemahaman yang sama bahwa yang namanya gerakan literasi itu sangat penting bagi kita. Nah, kaitannya dengan itu kira-kira apa yang akan kita lakukan? Upaya yang bisa kita kerjakan untuk bisa menyukseskan kegiatan literasi ini. Usaha atau upaya mungkin yang perlu kita lakukan. Aja. Oh ya, Yang pertama usaha kita adalah menyiapkan sarana prasarana seperti tempat rekreasi yang nyaman. Atau bisa kita buat taman baca gitu di sekolah. Kemudian menyiapkan buku-buku atau ya yang sesuai dengan kurikulum kita. Kemudian majalah-majalah yang bermanfaat, Al-Quran, buku agama dan sebagainya. oke, menyiapkan sarana ya. Oke, ini yang usaha yang bisa kita lakukan. Mungkin ada yang lain lagi. Jadi mungkin saya sedikit tambahkan Ya, silakan dari Ibu Pak Baisri. Guru Lukman ya. Perlu saya sorot kalau saya artinya bahwa karena di sekolah ini kan pernah dulu ada program literasinya, artinya bahwa yang saya lihat dari tidak berlanjutnya literasi itu adalah betul yang dikatakan sama Pak Lukman, tapi ditambah lagi dengan harus ada sebuah bentuk apa namanya ya, pembinanya. Bu apa sih namanya Bu ya? Sebuah koordinator. Jadi sekolah itu perlu membentuk sebuah koordinator siapa yang akan mengkoordinir sebuah literasi itu. Jadi artinya bahwa mungkin katakanlah sekarang sarana untuk literasi ada, tapi kami yang sebagai guru di sini mungkin tidak membimbing anak sekedar untuk mengarahkan anak untuk baca dari mana, buku apa yang dia baca dengan lain sebagainya, itu mungkin itu akan tidak terkoordinir jadinya. Berarti Jalan jadi dari tim. ada Ya. sistem dari ya mungkin PSK-an dari guru siapa yang bertanggung jawab terhadap program literasi itu. Mungkin tambahan. Oke, silakan Bu Yun. Yang harus diperbaiki selain sarana itu mempersiapkan juga bukunya menyenangkan nggak untuk usia mereka. Tapi buku yang disiapkan itu minimal sesuai dengan keinginan anak gitu ya. Betul. Jangan hanya buku paket atau buku pelajaran Ya. aja ya. Oke. Harusnya. Ya. Oke, terima kasih Ibu Khairul Uyun. Saya rasa kita sudah punya gambaran terkait dengan hal-hal yang perlu kita persiapkan. Ada sarana yang pertama yang terpenting. Ya, silakan tambahan dari Pak Ikin. Ya, jadi betul seperti katanya Bu Yun itu sebenarnya literasi, program literasi kan pernah kita laksanakan. Dan saya lihat waktu itu banyak anak yang walaupun yang dibaca itu adalah karya-karya sastra, bukan buku peminat dan lain sebagainya, tapi kita buat anak itu tertarik untuk membaca itu juga. Lalu karya sastra itu disenangi sama anak. Kemudian persoalannya itu dulu salah satunya kan kami juga bagian dari Anggaran itu juga masalahnya di perpustakaan sebenarnya banyak buku sastra. Ketika kami mencoba untuk menghubungi perpustakaan supaya buku itu dibaca, ternyata ada persoalan, harus perlu didaftar dan lain sebagainya, sehingga agak rumit lah begitu prosedurnya untuk mendapatkan buku itu yang seperti kata Ibu Yun itu karya-karya sastra itu. Jadi mungkin untuk selanjutnya seperti rekan kami yang awal itu tadi mungkin jenis buku-buku juga perlu ditambah ini ya. Kalau kita lihat kan perpustakaannya banjir dengan buku-buku minatan untuk pelajarannya, tapi karya-karya sastra itu masih sangat kurang. Itu kemudian ya mungkin itu aja dulu ya. Oke, berarti ini perlu penambahan Ya, jenis buku ya. Nambah jenis buku. Ya. Ada lagi? Oke, cukup ya saya rasa. Nah kalau sekarang mungkin kita perlu refleksi ya.
Karena sebelum ini sebenarnya kita juga pernah melakukan gerakan literasi nih beberapa tahun yang lalu. Tapi ternyata gerakan literasi itu mandat gitu. Nah, kira-kira apa problemnya sehingga terjadi seperti itu? Gitu? Ya, silakan Pak Mudis. Terima kasih Guru. Yang saya rasakan ini kenapa gerakan literasi itu mandek ujungnya, karena mungkin ketika terjadi perubahan pimpinan di suatu tempat itu ada perubahan kebijakan juga. Jadi dulu kebijakan tentang GLS itu saya ingat itu dari memang program dari pemerintah provinsi, tetapi ketika perubahan pimpinan itu tidak didengungkan lagi, sehingga di bawah kita juga terkikis, kegiatan kita terkikis dengan kegiatan baru yang disuntikan oleh pemimpin yang baru, sehingga kita mau tidak mau ada yang harus dikorbankan karena terkait dengan permintaan laporan dari sana. Hal semestinya yang bagus dibiarkan, mungkin dikaitkan yang lain. Oke, ini berarti terkait dengan kebijakan ya. Kebijakan ini yang pertama, permasalahan yang kemarin. Kemudian ada lagi kira-kira permasalahan lain selain dari kebijakan. Kita refleksi yang sudah kita lakukan sebelumnya. Ya, Sebenarnya kemarin-kemarin kita dari kepala sekolah akan proyek membaca juga saja. ya. Sampai Ya. di setiap kelas itu kan dibuatkan tapi apa yang menyebabkan dia itu tidak menarik, karena memang yang ditaruh di rak itu adalah buku-buku pembelajaran seperti pelajaran-pelajaran sehari, bukan, sehingga anak ada rasa malas untuk membacanya, karena kalau pelajaran yang bisa mungkin dia dapatkan dari dalam kelas, kemudian ketika mau melihat rak untuk mau membaca, bukunya tidak menarik, sehingga banyak dilantarkan. Oke, sudah ada pojok literasi. Pojok literasi kan sudah ada dan ketidaksesuaian yang akan dibaca, yang minat anak dengan mat buku yang akan dibaca. Ini salah satu juga penyebab macetnya gerakan literasi yang pernah dilaksanakan di sekolah kita. Ada yang lain lagi? Silahkan Karena promo Pak Guru. Kalau dulu kan di pemimpin yang sebelumnya kita sering adakan itu lomba mading. Nah sekarang kalau madingnya udah pada rusak semua, jadi anak-anak mungkin untuk membuat suatu karya atau apa males baca karena madingnya udah nggak ada. Terus lomba-lombanya udah nggak ada gitu. Jadi mungkin selanjutnya adalah lomba yang untuk mengarahkan kepada literasi itu. Ya, tidak banyak tujuan akhir dari literasi. Jadi itu menyebabkan ini kayak ngambang, kalau membaca itu mau ngapain, hasilnya nggak ada, mau diapain ini? Paling enggak kan ada mereka punya target atau untuk lomba atau apapun, baru dia termotivasi. Orang promo sama kembali lagi kayak katanya Bu Sri, tidak ada koordinatornya, sehingga itu sekarang lomba di belum ada lomba sekarang. ini setelah pindah ke kelas meeting di pembina OSIS dan nanti-nantinya kan untuk ada hasil. Ya, ada lomba yang kaitannya dengan akademik gitu ya. Literasi. Cukup saya rasa Bu ya. Artinya kita sudah mendapatkan gambaran. Kemudian kaitannya dengan kebijakan nih. Kebijakan sekolah kira-kira yang akan mendukung gerakan literasi ini apa kira-kira? Ada nggak kira-kira kebijakan sekolah mungkin dari sisi apa? Supaya artinya gerakan literasi ini bisa berjalan. Pertama, dibuatkan tim yang khusus. Atau memang dianjurkan. Iya, kenapa lari ke tim itu Pak Guru ya? Karena memang kalau kita lihat dari karakter anak-anak ini memang kan harus dipantau, harus di backup, harus diawasi seperti itu dengan keadaan. Kalau kita berbahasa memang dia wajib baca. Dan yang memantau itu harus difasilitasi. Nah, itu kebijakan kepala. Nah, jadi kebijakan dari masukan beberapa bapak ibu guru, kira-kira nanti kebijakan sekolah yang akan mendukung literasi ini apa? Terus diberikan Ini Pak Kepala. Target juga. Target. Oh ya, oke.
Mendengarkan dari Ya. kepala. Besarnya nanti. Setelah ada target diberikan apresiasi entah berupa hadiah atau apapun itu ke siswa yang memang mendapatkan Jadi ini masukan dari Bapak Ibu guru kan, ya kayak gini ada sudah. Nah sekarang kira-kira kebijakan yang nanti bisa direkomendasikan supaya gerakan literasi ini bisa optimal dalam berjalan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Jenudin, Bapak Guru yang saya hormati. Alhamdulillah. Jadi kita ingin anak-anak kita ini membaca, sehingga dengan membaca tadi wawasannya berkembang, gitu, pengetahuannya bertambah. Sementara ini kita memang abai lah begitu ya, tidak terlalu serius. Kalaupun dulu ada gerakan literasi sekolah, anak-anak cuma diberikan dibaca, tindak lanjutnya itu tidak ada, gitu. Nah nanti ya, ke depannya insya Allah kita akan buatkan seperti tadi, harapannya ada tim, ya, kita buatkan, itu sudah kita siapkan timnya, semua wali kelas seperti itu kan, dari pembina OSIS dan sebagainya, semuanya itu bergerak sehingga semua memberikan pengetahuan pada siswa apa tujuannya. Tadi tujuannya apa nih kita membaca itu? Yang pertama, berikan anak-anak ini pengetahuan bahwa dengan membaca kita akan bertambah wawasannya, pengetahuan dan sebagainya. Itu nanti dilaksanakan berarti 15 menit Pak Jen ya. Sebelum kita belajar, anak-anak membaca. Namun sebelumnya Bapak Ibu guru pembina ini memberitahu, kalau perlu diberikan simulasi loh. Contoh, ini bacaan, coba kalian baca. Nanti hasilnya itu apa ya? Didiskusikan lah begitu. Apa deh hasil bacaan ini yang kalian dapatkan? Jadi tidak hanya membaca, setelah itu hilang begitu saja. Tidak ada yang masuk menjadi pengetahuan tambahan untuk dia gitu. Berarti ada tugas yang harus dia kumpulkan di akhir misalnya gitu dari hasil bacaan. Ya boleh. Jadi apa yang dibaca itu paling tidak tulislah kan hasilnya ini, sehingga mereka bertambah ilmunya begitu. Sementara ini baca, sudah baca sudah. Jadi tidak ada apa ya, tidak ada kebiasaan siswa untuk membaca kan. Kita inginnya sebetulnya menjadi kebiasaan membaca itu, menjadi habit, menjadi kebiasaan mereka membaca di mana saja sebetulnya. Sebetulnya membaca mereka senang. Kalau kita lihat hampir rata-rata pegang HP itu kan membaca sebetulnya. Apakah di medsos ataukah nonton YouTube dan sebagainya, itu sebetulnya membaca. Yang kita harapkan, tadi kita simulasikan begini, ini yang diinginkan. Sehingga apa nanti ketika ANBK kan wajib tuh. Jadi sekolah kita melakukan ANBK termasuk guru-gurunya juga kan. Nilai literasi dan inovasinya itu bisa naik. Karena mereka membaca tapi tidak mengerti apa yang dibaca. Itu juga bahaya. Bahkan kadang-kadang ditanya, sudah baca sudah? Apa yang dibaca tadi judulnya? Tidak tahu. Apa isinya? Apalagi gitu kan? Judulnya aja kan tidak tahu. Nah, kita sebagai guru nanti akan memberikan simulasi begini caranya, ini, sehingga banyak nanti di ANBK itu, misalkan numerasi. Ini ada toko ini menjual harga sekian di korting 50%. Yang toko satunya lagi tidak begini, tapi beli satu gratis satu. Itu yang menguntungkan mana itu? Kan begitu. Ya. Mereka nggak tahu, pokoknya baca saja. Tapi kalau begini seperti itu, mereka akan tahu. Oh, ternyata lebih menguntungkan ini loh. Kalau beli satu harganya 100.000, dipotong 50 jadi 50.000. Yang satu beli 100.000, dikasih gratis satu, jadi 2 dapatnya.
Mana yang menguntungkan? Berarti kita akan mengarah ke sebuah reward. Artinya begini, mohon maaf Pak Kepala. Berarti mungkin program yang akan kita buat itu, kalau katakanlah sekarang kita buat program literasi itu, anak-anak literasi, untuk memotivasi dia literasi itu, berarti ini saya kepikiran buat program di satu budaya, artinya bahwa di satu budaya itu, itulah tempat mereka tampil di atas panggung untuk menceritakan intisari dari apa yang mereka pernah baca. Ya, jadi boleh. Sistem seperti apa segala macam. Tapi di sana kalau misalnya kita kaitkan dengan katakanlah kita ke satu budaya nih untuk mencari tahu tujuan dari literasi selama 1 minggu misalnya, otomatis di sana mungkin kemungkinan besar anak-anak itu akan bertanya, ada nggak rewardnya dari itu gitu, dari program itu misalnya menceritakan dari hasil isi dari bacaan yang telah dia baca selama 5 hari, katakanlah dari Senin sampai Jumat gitu. Jadi di satu budaya itu kita buat sebuah satu budaya yang menceritakan tentang isi dari apa yang pernah dia baca gitu. Dibangun ekspresi misalnya. Ya, boleh seperti itu. Jadi nanti kan kita harapannya menjadi kebiasaan siswa untuk membaca, kan begitu ya. Nanti menampilkan hasil dari belajarnya begitu di hari Sabtu misalkan. Bagus juga itu. Tapi kalau mau untuk berkelanjutan sih Pak Guru, memang bacaannya harus menarik sih kalau memang kita mau anak kita. Iya, minat makanya akan. Oke, pertama tadi kita sebagai guru-guru yang menyiapkan bahannya dulu gitu loh. Ini yang bagus nih. Dan untuk bangkit minat itu. Supaya tidak tadi semua apa saja dibaca gitu kan. Oh, bacaan agama boleh kan ditampilkan nanti. Wah, apa sih hasilnya dari misalkan baca hadis apa semuanya? Apa sih yang kalian pelajari dengan itu? Apa yang kalian lakukan dengan itu kan begitu. Berarti nanti, dia tidak akan seragam gitu satu itu, kalau modelnya mungkin seperti Pak Kepala bilang tadi ya kayaknya akan seragam gitu, harus ada satu yang kita teks yang kita baca. Tidak juga. Ada kan bahan bacaan pun banyak itu, tidak hanya satu. Misalnya hari ini baca ini, tidak begitu. Karena nanti bosan juga kan. Oh, berarti lain-lain dari sekolah nanti lain. mungkin lebih baiknya dibelikan buku gitu ya, yang mungkin gambarnya banyak gitu kan. Ya, bisa nanti dicarikan lah bahan bacaannya apa gitu kan. Anak-anak dikasih teks begini mah Pak Guru, mungkin dia sekedar kerja target udahlah gitu. Jadi dia nggak punya kebiasaan untuk, oh ya ini menarik loh gitu. Jadi setiap kali dia menemukan yang baru, dia ada keinginan untuk baca, bukan berarti karena kita ada reward terus dia baca gitu. Oke, itu tadi kita biasakan dulu loh. Setelah mereka biasa dan bisa, nah itu akan berkelanjutan. Ternyata kita membaca itu dapatnya ini loh, kan gitu. Coba saya baca buku yang ini, apa lagi kan gitu. Memang dulu pernah kita coba yang begitu. Karena mungkin karena semua siswa kan kita berharap membaca ya. Dulu kita pernah buatkan jenis cerpen itu kerjasama dengan guru bahasa Indonesianya 5 paket itu berbeda-beda dalam satu kelas. Tapi yang menjadi masalah memang untuk memproduksi itu, kemudian buku juga itu permasalahannya. Iya. Sarana ya. Kita menginginkan misalnya membaca di sekolah, tapi buku kurang. Tentu di sini karena jumlah siswa anggap aja yang sekarang itu 500, dari mana kita dapatkan buku? Kemungkinan banyak anak yang nganggur, itu yang bisa mengganggu. Mungkin harus disiapkan dulu. Dulu pernah juga programnya Pak Guru, dia bawa buku dari rumah masing-masing. Apa yang dia suka baca di rumah itu dibawa. Boleh tukar dengan temannya kan gitu nantinya kan. Juga dulu kepala sekolah yang dulu itu kan juga bawa beberapa majalah. Memang masalahnya yang dulu itu Pak Kepala yang kita tahu itu ini masalah buku yang akan dibaca itu. Apalagi kalau dulu kan jumlah siswanya terlalu banyak bacanya. Jadi sekarang Pak Kepala ini jumlah siswa kita sudah 500. Nah itu juga perlu difokuskan ke minat anak itu. Dari apa yang disampaikan Pak Kepala tadi, pertama dari sisi sarana, insya Allah akan disesuaikan dengan kebutuhan murid. Kemudian nanti akan ada juga tim yang nanti akan mengkoordinir kegiatan ini supaya bisa berjalan lebih optimal. Di samping itu juga tadi ya ada harapan mungkin dalam reward dan seterusnya. Mungkin nanti akan mengikuti berdasarkan kondisi
keuangan sekolah ya kalau masalah ini. Oke, Bapak Ibu, jadi sebagai akhir dari diskusi kita pada hari ini, kita juga mungkin perlu merefleksi lingkungan kita nih. Kira-kira ada nggak sekolah di sekitar sekolah kita yang pernah atau yang sedang mungkin menerapkan kegiatan atau gerakan literasi sekolah terus yang mirip dengan itu? Ada nggak di sekitar kita kira-kira? Saya Pak Jen, saya bilang ada karena saya pernah melihat kebetulan di sekolah anak saya. Sekolah anak saya itu tapi mungkin jenjangnya yang beda, ini jenjang SD. Kebetulan sekolah itu adalah sekolah penggerak. Jadi sampai dengan kemarin terakhir Ramadan itu masih digerakkan yang namanya literasi sebelum dia mulai, anak saya kan masuk jam 7, jadi dia hampir 15 sampai 20 menit dulu membaca. Waktu saya antar anak saya itu, saya lihat ternyata anak-anak itu memang betul di SD anak saya itu dia literasi di bawah pohon, ya, di gazebo-nya dengan lain sebagainya ada, dan itu ada masing-masing guru di anak itu kayak duduk melingkar dia berlima bertujuh, tapi di sana ada gurunya yang ngawasi mondar mandir segala macam, dan itu saya tanya sama gurunya itu berlaku setiap hari gitu. Sebelum dia masuk ke dalam ruang kelas itu yang ada, tapi itu di dalam SD. Ya, jadi kita harapannya kan dari SD kan nanti dia juga menjadi sumber kita di sini ibu kita sampai SMA. Oke, berarti ada di sekitar kita ya. Sampai anak saya khusus ada aplikasi yang dibagi sama anak-anak SD yang di sana gurunya memantau dia berapa ada aplikasi itu isinya ada yang mata pelajaran, ada yang cerita. Pada saat ibu buku elektronik. Itu. Jadi itu dia dikontrol, anak itu ada di sana sistemnya itu berapa lembar yang sudah dia baca itu bisa terkontrol sama gurunya. Itu di aplikasi yang dikasih sama gurunya. Itu yang terjadi di SD ya. Ya, sampai kita dikirimkan. Ya, sampai kita dikirimkan ini loh anak ibu sudah membaca sekian lembar gitu. Dikirimkan ke wali murid. Nah, jadi ini artinya ini adalah sebagai salah satu referensi dari kita ketika nantinya kita akan menjalankan program gerakan literasi sekolah di sekolah kita. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, Bapak Kepala, Bapak Wakasek, Bapak Ibu Guru. Jadi saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran kita semua di tempat ini dan menyampaikan permohonan maaf atas waktu ya Bapak Ibu yang telah kami ganggu, dan mungkin untuk hari ini sesi diskusi kita cukupkan dan mari kita duduk dengan sama-sama baca hamdalah. Alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa berkumpul dalam rangka merencanakan sebuah program yang telah di-launching oleh Bapak Kepala Sekolah, yaitu berupa program gerakan literasi sekolah. Nah, jadi melalui forum ini kami ingin mendapatkan ide, ingin mendapatkan gagasan, ingin mendapatkan pendapat dari anak-anakku semua tentang program ini, supaya nanti dalam pelaksanaannya betul-betul menjadi program yang berpihak kepada murid, program yang akan dikelola oleh murid, yang idenya juga berasal dari murid. Namun itu anak-anak, sebelum kita mulai, marilah kita sama-sama buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kaitannya dengan program ini, jadi penerapannya adalah nanti program ini dalam bentuk membaca 15 menit sebelum mulai belajar di waktu pagi hari. Nah, jadi pada kesempatan ini kami ingin mendapatkan nih masukan dari anak-anakku semua kaitannya dengan program ini. Kira-kira anak-anakku semua ini setuju apa tidak? Setuju. Setuju ya. Oke, berarti semua sudah setuju. Kira-kira terus alasannya apa ya? Izin jawab. Ya, silakan. Lagi. Nah, yang dimana jika gerakan literasi ini dilakukan di setiap jam pelajaran atau sebelum pelajaran, kita anjurkan anak-anak ini untuk membaca biar anak-anak ini bisa menjadi intelektual, bisa menjadikan anak intelektual. Oke, ini pertama dari Rizky. Yang lain? Ya juga kan
di Semanding ini kan terbilang sekolah monoton, jadi bisa jadi tambahan kegiatan. Oke, sebagai tambahan kegiatan. Kalau di istilah kurikulum namanya itu kokurikuler, Ya. kegiatan yang dilaksanakan itu. Silakan mungkin ada yang lain. Dengan pendapat ya. menurut observasi di Ya. sekolah kita ini minimnya literasi, kegiatan literasi. Oke, berarti sekolah kita minim literasi, makanya perlu ditingkatkan. Oke, baik, saya rasa kita sudah sependapat dengan gerakan literasi sekolah untuk kita sama-sama laksanakan. Tentunya harapan kita mudah-mudahan bisa kita laksanakan dengan baik. Kemudian kira-kira nih, kalau menurut anak-anakku, kan sekolah sudah programkan ini, rencananya pagi sebelum belajar. Kalau menurut kalian kira-kira waktu yang enak untuk gerakan literasi ini kapan kita? Ya, ini sebelum belajar. Pas ya. Kalau sekarang Oh iya. Oh, berarti kalau dilaksanakan pada saat belajar nggak enak gitu. Ya, paling efektif juga menurut psikologi sebelum belajar dan di pagi hari. Oh, masih fresh. Caranya ya pastinya fresh. Baik. Terus belum diisi pelajaran. Biasa kan kebiasaan kita di sekolah ini 15 menit sebelum belajar itu biasa untuk sarapan. Sarapan ya, oke. Jadi nanti Kira-kira kalau masalah itu nanti kita akan bicarakan di eksekusinya. Ya nanti artinya mungkin waktu untuk sarapan ada, setelah sarapan bisa untuk membaca atau sarapan bersama dengan membaca misalnya. Kan bisa kita atur sambil waktu makan. Ya, oke. Jadi itu. Jadi anak-anakku setuju kalau waktunya pagi ya. Nah, kira-kira kalau waktu pagi kita akan laksanakan nih, teknisnya kayak gimana? Teknik pelaksanaannya. Apakah semua siswa akan ikut kegiatan ini, ataukah kita akan gunakan misalnya kelas-kelas tertentu untuk sampel, ataukah nanti misalnya ada perwakilan dari masing-masing kelas? Kalau menurut Tiang, semua murid. Ya, semua siswa akan dilibatkan langsung gitu ya. Supaya semuanya ikut dalam kegiatan literasi. Berarti kemudian kira-kira kalau kita akan terapkan di semua siswa secara langsung nih, tempat yang nyaman itu di mana? Berubah Di luar sekolah. Di mana? Oh, nah, di dalam ya. Kalau di dalam kayak lebih suram suasananya. Jadi bosan. Kalau di luar itu bisa kena cahaya matahari, bisa kena angin juga supaya adem. siklus. Oke, berarti lebih nyaman kalau di luar daripada misalnya di taman. Mungkin bisa sama kelas lain dia ngobrol-ngobrol tentang kolaborasi lah. Kayak apa yang dia baca. Jadi enggak yang di kelas-kelas itu aja. Oh gitu ya, berarti lebih nyaman kalau gerakan literasi kita laksanakan di luar ruangan. Bisa di taman atau di gerbang ya. Oke, atau di selasar mungkin ya. Di selasar kelas gitu. Kemudian berdasarkan apa yang kalian lihat atau berdasarkan apa yang kalian pahami dalam diri kalian, sebenarnya bagaimana sih minat baca ini sampai hari ini? Minat baca yang ada pada siswa Kurang. masih kurang ya? Ya. Tapi kalau membaca yang di dari teknologi HP itu ya lumayan tinggi. Kalau di buku Pak Guru kebanyakan kita minatnya di buku cerita. Buat hiburan. Iya. Kalau Biar di nggak terlalu buku mumet market ya atau tulisannya. akademik, cerita yang gimana? Mungkin Novel. komedian, Misteri. romantis. Oke, gitu ya. Banyak yang minat. Berarti kalau yang kaitannya dengan buku, kalian lebih senang yang seperti cerita. Untuk Kalau hiburan. untuk hiburan. Kalau pelajaran mungkin agak kurang. Sebatas materi. agak ada ya, karena di kelas juga belajar gitu ya. Belajar. Jadi Ya, oke. Jadi yang perlu kita harapkan anak-anakku itu mau untuk membaca di awal itu. Oke, berarti Bu, yang diharapkan pertama adalah novel. Semua jenis. Novel, termasuk novel yang Islami. Tapi untuk mungkin isi novel itu agak dibatasi. Soalnya kan kita masih sekolah, mungkin ada yang 21. Oke. Iya, dibatasi. Nah, jadi ya, oke. Terima kasih atas masukannya. Jadi nanti novelnya
isi tambahan aja. Oke, silakan. Oke. Mungkin kalau untuk novel mungkin 50%, terus untuk siswa itu kan kalau membaca novel itu mungkin 50%, terus untuk buku yang bisa merubah pola pikir mereka atau mindset mereka atau cara mereka mengubah sesuatu itu mungkin sama 50%. Motivasi. Hebat ya, berarti ada nanti buku yang isinya motivasi juga. Ya, jadi nanti kan mereka akan membaca berdasarkan apa yang mereka minati. Berdasarkan apa yang mereka inginkan. Berarti kan di kegiatan literasi ini, berarti kalau untuk buku mata pelajaran untuk sementara Disingkirkan sebentar. Oh, Belajar juga kan. Oh iya, saya kira nanti kimia, ada yang belajar kimia gitu enggak jadi dia. Berarti kalau yang pelajaran oke, cukuplah di dalam. Berarti untuk literasinya nanti kita gunakan novel, kemudian buku-buku motivasi yang nanti mudah-mudahan bisa kita. Oke, jadi nanti kan ini bisa jadi referensi kami untuk pembelian buku. Ya. Nah, jadi itu. Nah, kemudian pengalaman ini anak-anak, kita ingin lihat pengalaman kalian dalam melaksanakan kegiatan literasi sebelumnya. Pernah kira-kira di sekolah. Gimana coba dikasih gambaran. Kita diadain lomba di sekolah, terus untuk kelas meeting, terus lomba itu tiap kelas mengirimkan perwakilan duta literasi. Langsung literasi, nah kita sampaikan apa yang kita baca-baca itu, nanti ditanya. Begitu. Kalau yang kesehariannya gimana? Ya setiap harinya. Ini kan tadi yang dibahas pada saat lomba, mungkin lombanya nanti pada saat kelas meeting diadakan lomba literasi. Nah, tapi di setiap harinya apa model literasi setiap hari? Hari-hari biasa ada nggak kegiatan membaca atau kegiatan apa yang mendukung literasi? Palingan kalau di kelas cuman disuruh baca gitu. Baca biasanya. Ya, kalau di rumah nggak ada program khusus. Nggak ada. Oh, nggak ada. Berarti hanya dia ada pada saat dilombakan. dilombakan dan di sekolah. Atau mungkin ada program-program lain yang pernah diikuti selain ini? Pernah. Artinya biar kita bisa mengambil pelajaran. Karena bagaimanapun kita juga harus cari referensi kan. Nah, coba gimana pengalamannya Ki? Ya dulu pas masih MTS pernah ikut di Duta Baca Lombok Timur. Luar biasa. Terus gimana? Proses sehingga bisa sampai sana itu masih kita kan? Prosesnya itu dulu kita itu kayak diseleksi sama guru bahasa Indonesia. Tapi itu di luar sekolah, enggak di dalam sekolah. Nggak apa-apa. Tapi karena mungkin dulu itu minimnya kendaraan atau komputer yang lain, kita itu tidak bisa menuntaskannya. Oh gitu. Berarti ada permasalahan dari sisi sarana ini ya. Sarana untuk menyelesaikan masalah untuk mengikuti kegiatan ini. Ada lagi yang kira-kira mau memberikan ide, gagasan atau saran terkait dengan gerakan literasi ini? Apa kira-kira misalnya dalam bayangan kalian atau mungkin yang berdasarkan pengalaman, apa jadi problem banyak yang ditemukan sehingga banyak gerakan literasi ini putus di tengah jalan? Yang karena mungkin pas lagi baca buku itu kelompok-kelompok mungkin dia nggak baca buku tapi malah gibah. Oh gitu, ngomong-ngomong. Gini juga Pak Guru. Karena sekarang kan kita itu masuk di generasi zilenial, di mana generasi zilenial itu kan maksudnya di teknologi, itu dikuasai teknologi. Jadi kebanyakan generasi sekarang itu menggunakan teknologi itu buat literasi, sehingga mereka bisa itu mempelajari sesuatu yang mereka tidak tahu. Berarti sehingga dia bisa menerapkannya kepada semua orang. Oke, berarti penerapan literasi juga melalui teknologi. Kalau kita lihat di keseharian kan kalian hampir setiap hari baca ya? Minimal baca buku pelajaran. Komen WA. Kalau WA itu punya wajib ya? Nah, dari selera itulah yang harapannya bisa kita bawa ke gerakan literasi sekolah. Jadi kan hampir kita itu dalam sehari mungkin lebih 10 kali kita buka WA. Apa kamu mau ngapain buka WA?
Iya, buat balas chat. Ya, balas chat ini mak kan Iya, literasi ya. Iya. Literasi itu kan bukan hanya baca, nonton juga kan literasi. Iya, sebenarnya. iya. Jadi kan kita literasi. Nah, jadi dari teknologi itu supaya minat kita yang membaca WA itu bisa kita terapkan nanti ke dalam bagaimana membaca literasi yang lain, yang lebih bermanfaat lah daripada itu. Jadi tadi dari saran disampaikan ada dalam bentuk buku, selain itu juga bisa dalam bentuk digital. Mungkin dalam bentuk e-book lah. Iya, Ya. Oke, selain itu mungkin ada masukan. Mungkin bagaimana cara kita menarik Minat. yang menarik minat itu melalui apa namanya, keunikan dalam membaca seperti di HP kan biasa digunakan untuk membaca novel, ada juga aplikasinya digunakan. Nah, bagaimana cara kita menarik pembaca itu seperti yang ada di HP untuk membaca di luar bentuk digital? Ya, nah sekarang ini permasalahan. Bagaimana caranya supaya ketika kita akan membaca menggunakan HP atau menggunakan fasilitas yang ditentukan, kayak e-book, itu anak itu berminat. Ya. Ya, kira-kira gimana modelnya nanti? Mungkin disediain pilihan beberapa buku yang bisa dibaca. Kan setiap individu itu beda-beda seleranya. Jadi mungkin ada yang suka novel, ada yang suka cerita ini, ada yang suka buku quotes. Disiapkan beberapa pilihan bahan bacaan. Iya. Ya. Jadi nggak itu aja. Berarti tidak monoton. Bisa di switch. Ada lagi kira-kira? Cukup ya. Oke, jadi siapa ini? Apa lagi nih? Ini ada ide kayaknya nih. Terkait yang tadi Pak Guru. Ya. Dulu pas di sana di Subang itu kan nggak nyampe 1 bulan nih, tapi kita itu dapat program dari ketua umumnya Duta Baca Lombok Timur ini. Ya. Beliau bilang kalau mau membaca itu jangan terlalu fokus kepada bacaan yang ada di dalamnya itu, tapi kamu itu harus mengambil sedikit dari bacaan itu, terus kamu mengambil dari pikiran sendiri sehingga kamu bisa menciptakan sesuatu yang lebih baik. Bisa beride gitu. Menciptakan ide juga. Terus kalau kita mau mendorong suatu siswa untuk membaca itu, jangan kita menekankan hanya membaca buku, nggak ada hiburan-hiburan lain. Kita itu memberikan mereka suatu talent atau kita kasih mereka platform untuk membaca atau literasi yang mereka sudah literasi di buku atau di novel tersebut, sehingga mereka selalu menerapkan, selalu ingin mengikuti program literasi ini. Berarti maksudnya literasi itu jangan hanya membaca, tapi nanti ada tidak lanjutnya. Tidak lanjut itu entah mungkin dalam bentuk kita minta cerita, ada dalam bentuk lomba, atau mungkin ada kegiatan lain yang bisa mengakomodir itu. Jangan hanya monoton membaca, mungkin itu yang dimaksud. Kalau hanya membaca saja, nanti kita menjadi cepat boring. Oke, ada lagi? Oke, jadi baik, sebelum Pak Guru akhiri kaitannya dengan literasi ini, memang yang namanya literasi kalau kita kembalikan kepada keyakinan kita, gitu ya. Ayat yang pertama turun adalah tentang membaca. Ya, ya kan? Jadi memang dengan membaca kita akan bisa menguasai apa saja. Nah, jadi ini pada saat ini minat baca itu cukup rendah. Tidak minim. Padahal kalau kita ingin mendapatkan kebahagiaan di dunia, maka raihlah kebahagiaan itu dengan menggunakan menggunakan ilmu. Kalau mau kebahagiaan di akhirat, maka raihlah dalam menggunakan ilmu. Jadi membaca. Kalau kita ingin nanti kebahagiaan di dua-duanya, juga menggunakan ilmu pengetahuan yang kita peroleh melalui membaca. Oke anak-anak, jadi Pak Guru ucapkan terima kasih atas kehadiran anak-anakku semua di tempat ini. Mudah-mudahan ide yang telah anak-anakku sampaikan nanti akan coba kami titirkan untuk mudah-mudahan bisa kami tindak lanjuti, sehingga gerakan literasi sekolah yang sudah kita canangkan, yang sudah kita rencanakan bisa terlaksana dengan baik. Sekali lagi terima kasih kami ucapkan, dan Pak Guru sampaikan
Mohon maaf atas segala kekurangan, dan marilah kita akhiri dengan menutupnya dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.